Guys, sebagai kaum muda warga Subang, tentu saja kita harus tahu sejarah tentang Kabupaten Subang, agar kita lebih mencintai tanah leluhur kita ini. Dengan harapan semakin kita cinta, semakin besar juga motivasi untuk membangun Subang menjadi lebih baik lagi. Nah guys, bagaimana sih lahirnya Kabupaten Subang? Yuk kita telisik! Subang Udang, tandang jeung menang! Teman-teman, hari ini saya sedang berada di Museum Wisma Karya Subang. Kita akan menjelajahi beberapa fosil dan artefak menakjubkan yang ditemukan di Subang. Mari kita mulai petualangan ini dan menelusuri jejak sejarah yang terpendam. Dimulai dari fosil-fosil yang menakjubkan hingga artefak yang menceritakan kisah-kisah yang belum terungkap. Bersiaplah untuk terpesona oleh warisan yang ada di depan kita. Nah, teman-teman, di sini ada fosil manusia purba yang ditemukan di situs Subang Larang, diperkirakan hidup pada masa prasejarah. Ada artefak kapak perunggu yang ditemukan di Kecamatan Binong. Nah, ini adalah artefak bejana perunggu yang ditemukan di Serang Panjang. Diperkirakan artefak ini digunakan manusia purba yang hidup zaman prasejarah, jadi sudah masuk kategori Homo sapiens, guys. Jejak-jejak sejarah ini dikumpulkan oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dan Museum Subang. Beranjak ke masa lalu, kita mengenal Pakuan Pajajaran. Satu-satunya jejak Subang sebagai salah satu wilayah kerajaan Pakuan Pajajaran adalah adanya Jalan Raya Pakuan Pajajaran yang membentang mulai dari Segala Herang, Jalan Cagak, Cisalak, dan Tanjung Siang sampai ke Sumedang. Teman-teman, berdirinya Kabupaten Subang diawali pada masa pemerintahan Inggris di Hindia Belanda atau di Indonesia. Pada saat itu, Inggris berhasil menguasai wilayah Indonesia dari tangan kerajaan Belanda. Gubernur Jenderal Lord Minto yang berkediaman di India menunjuk Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles untuk memerintah Indonesia. Memasuki era kolonial, perkebunan P&T Land menjadi salah satu aspek penting dalam sejarah ekonomi Subang. Pada tahun 1812 Masehi, berdirilah perkebunan Pamanukan dan Ciasem, atau populer dengan sebutan perkebunan P&T Land milik orang Inggris bernama J. Chapnell dan Skelton. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di makam Mbah Dalem Dongdo. Nah teman-teman, pada saat itu Chapnell mulai membuka kota Subang dengan memerintah Mbah Dongdo yang pada saat itu sedang menjabat sebagai demang untuk membuka kota Subang. Selain itu, Chapnell membangun gedung Wisma Karya sebagai tempat hiburan untuk orang Eropa, yang saat ini menjadi gedung Museum Wisma Karya Subang. Membangun sarana olahraga seperti lapangan tenis, kolam renang, dan lapangan golf. Selanjutnya, perkebunan P&T dibeli oleh orang Belanda bernama Peter William Hofland. Hofland dan keluarganya mengelola perkebunan P&T sekitar 71 tahun. Pada masa Hofland inilah masa kejayaan perkebunan P&T Land. Nah, itulah guys sejarah singkat tentang Kabupaten Subang yang asal-muasal cikal bakalnya dari perkebunan P&T Land. Akhirnya, kita telah sampai pada sejarah pemekaran Kabupaten Subang. Pasca kemerdekaan, pada tanggal 5 April 1948, dibentuklah Kabupaten Karawang Timur yang beribu kota di Purwakarta. Kemudian, tanggal 25 Januari 1967 berganti menjadi Kabupaten Purwakarta yang beribu kota di Subang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Kabupaten Purwakarta dimekarkan menjadi Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. Sejarah Subang adalah cerita yang kaya dan beragam, mulai dari fosil, artefak, perkebunan, hingga pemekaran kabupaten yang menjadi cikal bakal Kabupaten Subang.